bagi kita semuanya? Shalom. Dengan suara yang keras katakan shalom. Shalom. Apa kabar saudara? Dahsyat. Apa kabar saudara? Dahsyat. Bilang kiri kanannya kabar saya dahsyat. Amin. Dengan tanggal yang muda, kantongnya pasti dahsyat. Amin. Haleluya. Baik, hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Kalau saudara ada Alkitab, boleh buka kitabnya dalam kitab 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 9. Sinta, boleh buka 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 9. 2 Korintus 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 9. Yang sudah dapat katakan amin. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 9. Dimulai dari saudara baca yang pertama, nanti saya baca yang kedua, begitu seterusnya sampai ayat yang ke-9. Dan hitungan ketiga boleh baca 2 Korintus 8, ini 1 ayat 8 ini. Coba bantu ya Pak. 2 Korintus 8, 2 Korintus pasal 8 ini ya. 2 Korintus pasal 8 ayat pertama sampai 9. Iya, ini dia baru belum muncul. Baca dalam hitungan ketiga, saudara. 1, 2, 3. Saudara-saudara, kami hendak memberitakan kabar kamu tentang kasih yang diberikan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Saya baca yang kedua. Selagi dicumai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Saudara baca ketiga. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka dan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia yang mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu dan beradakan kesenangan hati kami, demikian juga menjadi kamu kaya dalam pelayanan kasih. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu, dan aku mau menguji keikhlasan kasihmu. Lain. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena miskin. Katakan amin. Amin. Hari ini kita belajar bersama-sama dengan tema yaitu belajar dari jemaat Makedonia. Bilang sama-sama, jemaat Makedonia. Jemaat Makedonia. Saudaraku, saudara, pada akhir zaman ini, saudara dikasih Tuhan, iblis juga akan semakin kuat menggencarkan, menggoncangkan hati orang percaya supaya semakin hari semakin jauh dari Tuhan. Bapak saudara, dalam beberapa minggu lalu saya sering bermimpi berperang melawan setan. Ya, 2 kali saya bermimpi saya berperang di daerah ini, bermimpi berperang melawan setan. Saya tidak tahu dalam penafsiran saya apakah memang daerah kita ini masih banyak roh teritorial, roh yang masih percaya kepada mistis ataupun kepada roh nenek moyang. Tapi setelah saya sampaikan bahwa kuasa Tuhan jauh lebih besar dari segalanya, amin. Tadi pagi saya kasih tahu kepada mereka, ayolah kita sekali doa keliling. Kita doakan keliling ini, kami keliling doa dari pagi tadi sebelum hujan agak gerimis, kami dua keliling karena saya percaya bahwa dengan doa keliling pun segala kuasa belenggu setan pun pasti akan dihancurkan. Amin. Amin. Saudara dikasih Tuhan, kita percaya juga
pelayanan kita di tempat ini akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Saudaraku, semalam kita sudah jadi atau sudah sah dalam membeli lahan gedung gereja. Bukan ukuran 15, saudara. Bukan ukuran 15, yang jadinya itu ukuran 1170. 1170 kali 25, bukan sampai rupanya 15. Jadi ukuran yang aslinya adalah 11 meter 70 cm kali 25 ke belakang. Jadi harga di atas kertas 36 di atas kertas, tapi karena kita juga sebagian yang membayar korlap dan juga ketua, jadi semuanya harga itu sudah berkisaran 36.800.000 karena kita salam ketua sekitar 500 dan juga korlap itu 300, itu pun kurang karena semalam. Jadi kami bilang sebagian dari yang menerima uang lah gitu. Makanya harga total kita beli tanah sudah dikasih Tuhan 36.800.000 sudah dikasih Tuhan. Dan puji Tuhan itu semua masih hutang. Haleluya. Puji Tuhan semua masih hutangnya. Tapi kita percaya kita punya Allah yang kaya akan mencukupi dana-dana yang kita butuhkan. Amin. Amin. Baik dari saudara, baik dari siapapun. Kita percaya ketika kita melakukan bagian kita, Tuhan akan melakukan bagiannya. Amin, saudara. Kita belajar dari jemaat Makedonia. Jemaat Makedonia, saudaraku, adalah jemaat yang sangat disinggung dalam Alkitab. Tadi sih dijelaskan bahwa jemaat Makedonia mereka dicobai dalam penderitaan, tapi sukacita mereka meluap. Nah, mereka diderita dengan berbagai pencobaan, tapi sukacita mereka meluap. Mungkin banyak orang ketika dihadapkan dengan banyak penderitaan, sukacita mereka tidak meluap. Ada orang kenapa? Ketika banyak masalah tidak nampak sukacitanya. Siapa di sini bersukacita ketika mendapatkan masalah? Hore, aku dapat masalah, senangnya. Itu ada. Pasti kadang-kadang sebagian orang secara natural, secara manusiawi pasti akan mungkin menggerutu ataupun merasa tersinggung ketika menghadapi masalah. Tapi jemaat Makedonia dikatakan firman Tuhan mengatakan ialah bahwa sukacita mereka meluap walaupun mereka didera dengan berbagai penderitaan. Luar biasa jemaat Makedonia, mereka tetap sukacita walaupun mereka dalam penderitaan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita tetap sukacita walaupun dalam penderitaan? Jemaat Makedonia tetap bersukacita walaupun mereka dalam penderitaan. Dan selanjutnya dikatakan apa? Meskipun sangat miskin, ingat, meskipun sangat miskin. Beda miskin, beda sangat miskin ya. Meskipun sangat miskin, mereka kaya dalam kekurangan. Luar biasa. Meskipun sangat miskin, beda miskin sangat miskin. Meskipun sangat miskin, mereka kaya dalam kemurahan. Kaya dalam kemurahan artinya apa? Mau memberi, mau menolong pekerjaan Tuhan. Saudara, begini saudara. Seringkali kita jumpai dalam sekarang ini saudaraku, justru orang yang berkekurangan lebih mau memberi daripada orang yang punya banyak harta. Seringkali kita temui atau kita jumpai dengan orang yang hidupnya berkekurangan, justru lebih mau berbagi dan orang hidupnya berkelimpahan. Jemaat Makedonia lah yang mengalami hal seperti itu. Gimana? Mereka walaupun sangat miskin. Saya mau tanya, ada di sini sangat miskin? Miskin mungkin iya. Tapi dikatakan di jemaat Makedonia, mereka sangat miskin. Tapi yang dahsyat dan luar biasanya, meskipun sangat miskin, mereka kaya dalam kemurahan. Kaya dalam kemurahan artinya apa? Mereka mau memberi. Saya mengatakan begini, memberi dari kelebihan itu hal yang biasa. Memberi dari kelebihan hal yang wajar. Tapi memberi dalam kekurangan itu baru luar biasa. Kalau kita tunggu banyak uang dulu baru kita memberi, siapa pun bisa melakukannya. Bahkan orang yang tidak mengenal Tuhan pun bisa melakukannya. Tapi ketika kita memberi dari kekurangan, itu baru luar biasa. Memberi kita ketika kita dalam sangat membutuhkan, itu baru luar biasa. Tapi kalau tunggu dulu aku kaya lah baru aku mau memberi, tunggu aku punya pesawat baru aku memberi, siapapun bisa melakukannya. Tapi mari kita belajar bersama-sama seperti jemaat Makedonia. Dikatakan apa? Mereka meskipun sangat miskin, mereka kaya dalam kemurahan. Bahkan yang paling dahsyat dikatakan, mereka memberi menurut
Bukan hanya kemampuan mereka, mereka memberi lebih. Paulus mengharapkan mungkin hanya sebatas 8, tapi mereka memberi dengan 10. Mereka memberikan lebih, kata Paulus. Makanya Paulus bangga kepada jemaat di Makedonia. Ada satu jemaat yang kaya, namanya jemaat di Korintus. Saudaraku tahu ya kitab Korintus. Kitab Korintus adalah kitab yang orang-orang kaya di dalamnya. Tapi mereka tidak pernah mendukung dalam pelayanan Paulus. Mereka tidak lalai dalam pemberian. Tapi jemaat Makedonia, dan kitab tidak ada di situ, di kitab-kitab Makedonia tidak ada. Tapi ada kitab Korintus ada. Tapi jemaat Makedonia disinggung Paulus karena apa? Mereka kaya dalam kemurahan. Makanya berbahagialah orang yang bermurah hati, karena mereka akan melihat Allah. Saudara dikasih Tuhan, jemaat Makedonia mampu memberi lebih dari kemampuan mereka. Bukan karena mereka mau menunjukkan diri supaya aku ditengok orang hebat, enggak. Karena mereka tahu apa yang mereka miliki itu berasal dari Tuhan. Jemaat Makedonia bahkan memberi lebih. Dan bahkan apa? Mereka mendesak, tahu mendesak. Ikutlah kami mengambil bagian dalam pelayanan. Ikutlah kami mengambil bagian dalam pelayanan. Mereka terbeban. Akulah satu Pak, akulah satu. Apakah kita bisa belajar dari jemaat Makedonia yang terbeban dalam pelayanan? Kita perlu terbeban dalam pelayanan kita di tempat ini, amin. Nanti maju ke gereja itu Pak Pendeta itu yang kaya, bukan saya yang kaya. Nama Tuhan dimuliakan. Makanya dalam pelayanan ini saudara, saya mau sampaikan begini, pelayanan maju bukan karena pendeta. Pelayanan maju itu karena Tuhan. Pelayanan maju bukan karena uang. Pelayanan maju karena semua, karena apapun itu, bilang karena Tuhan. Karena biarlah nama Tuhan dimuliakan. Jangan nama pendetanya tinggi, nama Tuhan tidak disinggung. Hanya nama Tuhan yang mampu kita singgung. Amin, saudara aku dikasih Tuhan. Kita ada sampai sekarang ini karena kemurahan Tuhan. Dan bagaimanapun kita ke depan, itu semua karena Tuhan. Bukan karena saya, bukan karena pelayan-pelayan Tuhan, tapi karena Tuhan. Karena Tuhan kita bisa ada di tempat ini. Jadi saudara berkasih Tuhan, kita perlu belajar terbeban dalam pelayanan. Terbeban bagian maksudnya apa? Mendukung setiap program gereja, mendukung apa yang dilakukan gereja, mendukung apa yang di setiap yang diprogramkan gereja. Kita perlu penuh dengan kerelaan. Makanya jemaat Makedonia mereka menjadi teladan. Kenapa? Mereka penuh dengan kemurahan. Saudaraku, begini, ada orang kaya, ada orang kekayaannya menghambat mereka memberi. Saya ulangi, ada orang kekayaan mereka menghambat mereka memberi. Karena apa? Takut habis. Nanti kalau aku beri, aku apa? Nanti kalau aku kasih, aku apa? Saudara tahu nggak bahwa harta itu hanya titipan? Harta itu titipan karena kepercayaan. Saya pernah mendengar lihat di sebuah media, saudara. Jadi ada orang kaya kerja siang malam. Dia kerja siang malam, tanpa pergi ibadah, tanpa pergi mempedulikan imannya. Dia siang malam, sehingga dia punya banyak uang sekali. Tapi pada suatu kali dia batuk macam saya, dia pergi ke dokter. Akhirnya apa? Tanpa dia disadari, dia terkena penyakit kanker stadium 3. Dan dokter bilang, Bapak tidak lama lagi, mungkin paling kuat 3 bulan. Wah, terkejut dia. Akhirnya apa? Dia ambil semua uang yang satu koper di rumahnya. Sama aku semua uang ini tolong, tapi jangan hapus sampai 3 bulan aja, katanya. Nggak bisa Pak, sudah sebegitu penyakit Bapak. Aku nggak mau ini semua uang ini, sama mau aja semua uang ini, tapi tolong jangan cuma 3 bulan umurku. Nggak bisa Pak, mau Bapak kasih sama siapapun uang ini, umur Bapak cuma 3 bulan lagi, katanya. Akhirnya dia hambur-hamburkan uang itu di rumah sakit. Karena apa? Uang tidak bisa memperpanjang usia. Betul saudara? Uang tidak bisa memperpanjang usia. Makanya harta itu hanya titipan. Harta itu hanya titipan. Apa yang kita miliki hanya karena kepercayaan Tuhan. Jadi saudara berkasih Tuhan, kadang-kadang ada orang kaya menghambat mereka untuk memberi. Justru kadang-kadang orang kaya lebih susah tidur daripada macam-macam kita. Betul ya? Orang kita masih bisa tidur ngorok. Kadang-kadang pakai kor lagi kan, kor, kir, gitu kan. Ada kadang-kadang, apalagi maaf ini, kadang-kadang bunyi drum pula, but, katanya pula di belakang contohnya kan.
Contohnya saudara kasih Tuhan, kita masih bisa tidur. Ada orang apa? Tidur dia, mana mobilku, mana uangku di bagasi, mana emasku. Kadang-kadang orang gara-gara pikiran kekayaan nggak bisa tidur. Jadi saudaraku, harta itu hanya titipan. Harta hanya titipan. Harta tidak akan dibawa mati. Saya pernah lihat di Facebook, ada orang mati ditaruh semua emas di badannya, di peti semua ditaruh emas. Coba yang mau dibikin apa? Kenapa? Semua yang kita miliki itu karena hanya memang anugerah. Jemaat Korintus itu jemaat yang kaya tapi tidak pernah mau memberi. Jemaat Korintus jemaat yang kaya tapi tidak mau pernah mendukung dalam pelayanan. Tidak menjadi contoh. Saudaraku, memberi bukan karena berlebihan. Memberi karena kita bukti cinta akan Tuhan. Amin. Amin. Memberi karena kita tahu kita cinta kepada Tuhan. Coba kita buka Matius 6 ayat 19 sampai 24. Coba buka sebentar. Matius pasal 6 ayat 19 sampai 24. Matius pasal 6 ayat 19 sampai 24. Begini katanya, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Terus ayat 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga mengengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudaraku, kumpulkanlah harta kita di sorga. Kalau di bumi dikatakan apa? Maling bisa mencurinya, ngengat dan karat bisa merusaknya. Uang bisa nggak dimakan raya? Bisa. Saya pernah punya uang 50.000 dimakan raya. Itu bukti bahwa harta di bumi itu bisa rusak, bisa hilang, bisa maling, bahkan dibegal pun bisa. Maaf lagi, diambil tuyul pun bisa. Diambil tuyul dan pakyul. Antara ada dan tiada ya. Saya pernah dengar cerita orang kemalingan tuyul. Dibilang, tuyul yang ambil itu Pak. Kok bisa tuyul? Iya, karena kuncinya baru hilangnya nggak semua Pak, cuma 2 lembar. Saudaraku, harta di bumi bisa hilang, bisa lenyap, tapi harta di surga tidak siapapun bisa mengambil. Jadi bagaimana kita bisa mendukung harta di surga? Yaitu mari kita tabur kebaikan, kita mendukung pelayanan, kita menabur. Dengan kita mendukung pelayanan Tuhan, kita sedang menaruh di surga, kita sedang mengumpulkan harta di surga. Maka Ayub mengatakan begini, dengan telanjang aku datang ke bumi, dengan telanjang juga aku akan kembali kepada Bapa. Amin. Ayah di sini yang sudah bawa uang 1 M langsung turun ke dunia, katanya langsung ada uang 1 M kan? Dengan tidak pakai baju kita datang ke dunia, dengan tidak pakai baju juga kita akan kembali kepada Tuhan. Kita tidak akan bawa apa-apa ke surga. Hanya roh kita, hanya roh kita. Jadi tidak ada yang perlu disombongkan. Tidak ada yang perlu dibangga-banggakan. Hidup karena kemurahan Tuhan. Hidup karena anugerah semata. Bukan berarti saya bilang tidak boleh kaya, tidak. Tapi jangan gara-gara kekayaan kita tidak mau memberi. Ada orang kaya kan tidak mau memberi. Dia punya uang tapi tidak mau memberi, memang pelit. Coba bayangkan, sama Tuhan aja pelit, apalagi sama orang. Ngeri ya, sama Tuhan aja pelit, apalagi sama orang. Sedangkan yang dia dapat itu dari Tuhan, tapi itu berpelit. Bilang kiri kanannya, jangan pelit. Hari ini mari kita meneladani sikap jemaat Makedonia, memberi untuk pekerjaan Tuhan, apapun kondisi kita. Mungkin pendeta bagaimana, sebentar lagi kita angkat janjiman. Gimana mau memberi Pak Pendeta? Kami aja gak kerja ini. Gimana mau angkat janjiman Pak Pendeta?
Makan aja timbul tenggelam. Namanya juga janji iman. Iman itu kan tidak kelihatan. Janji iman itu namanya kita beriman bahwa kita akan punya. Itu janji iman. Mari kita mendukung pekerjaan Tuhan apapun kondisi kita. Amin. Apapun kondisi kita, mari kita dukung pekerjaan Tuhan. Karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Karena Allah terlebih dahulu memberkati kita. Karena Allah terlebih dahulu memelihara kehidupan kita. Saya mau tanya, siapa yang mau ganti nyawanya, mati dia dikasih 200 juta? Ada? Hanya Lian yang mau, Lian. Lian. Contoh Sinta mati kamu 200 juta, mau? Kenapa nggak mau banyak 200 juta? Contoh, jangan marah Chelsea. Kenapa si Chelsea? Contoh. Itu buat apa? Itulah maksudnya bahwa memang kita perlu sadar bahwa tanpa Tuhan kita bukan apa-apa. Ya? Bukti Tuhan itu kita hidup aja sampai sekarang itu karena Tuhan. Coba lagi bayangkan, sekali tarik nafas 500 perak. Gope bayar. Gope bayar. Berapa utang kita sama Tuhan? Tapi untuk gak bayar, di email itu bayar itu LPG. Gas LPG bukan. Apa tabung gas? 16 juta satu tabung yang bayar. Iya, oksigen. 16 juta satu tabung. 16 juta. Tuh bayangkan. Satu tabung, belum lagi 5 tabung. Puji Tuhan kita bisa menghirup udara tanpa bayar apa-apa. Nah, jadi saudara, mari kita dukung setiap pekerjaan Tuhan. Amin. Amin. Jadi saudara dikasih Tuhan, apalah arti kekayaan kita kalau Yesus tidak kita miliki? Makanya lalu mengatakan, apalah arti hidup ini tanpa Yesus kau miliki? Apalah arti kekayaan ini tanpa Yesus kau miliki? Karena tanpa Yesus kita akan binasa. Kemurahan hati jemaat Makedonia merupakan hasil dari mereka cinta akan Tuhan. Saudara mendukung pelayanan karena bukan saudara cinta kepada Pak Pendeta yang pendeta ini kan, tapi karena saudara cinta Tuhan. Kita berada sampai sekarang itu karena kita mencintai Tuhan. Sehingga kalau nanti nggak janji nanti marah Pak Pendeta itu bukan. Kita memberi karena kita cinta Tuhan. Saudara paham maksudnya? Saudara memberi kepada Tuhan bukan karena sama pendeta, tapi karena sama Tuhan. Bukan pendeta yang akan membalas berkatnya, tapi Tuhan yang membalas berkatnya. Amen. Bukan saya tak bisa kasih berkat, Tuhan bisa kasih berkat. Makanya kita memberi bukan sama pendeta, tapi sama siapa? Sama Tuhan. Kita memberi karena kita cinta kepada Tuhan. Jemaat Makedonia, mereka menyadari bahwa mereka adalah milik Tuhan, sehingga mereka tidak ragu-ragu dengan Tuhan. Coba kita buka. Tindakan mereka yang akan mendapat upah ketika mereka memberi. Filipi 4 ayat 19. Kita baca sama-sama ya. Saya sudah selesai. Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19. Oke, saudara boleh baca bersama-sama. 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sekali lagi dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Allahku siapa? Allah kita. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Saya sudah selesai saudaraku. Boleh ambil Dina janji imannya. Kita akan angkat janji iman dalam pembelian tanah gereja, saudara-saudara Tuhan. Saya akan jelaskan, coba dibagikan satu-satu bang. Satu-satu, kalau dia berkeluarga boleh satu aja, yang bekerja boleh satu aja ya, yang sekolah juga boleh satu.
Saya akan jelaskan sebentar tentang janji iman, pembelian pertapakan gereja Gezia di sisi Helvetia. Ini janji iman, saudara. Janji iman bukan berarti apa yang sudah ada di kantong, tapi belum yang kita lihat. Tapi kita beriman bahwa kita akan memilikinya. Seperti itu ya. Kalau contohnya saudara punya uang 100.000, aku ingin 100.000, berarti itu sudah beriman. Karena apa? Sudah ada. Berjanji iman artinya apa? Kita belum punya uang seperti itu, tapi kita beriman, kita mempunyainya. Itu namanya janji iman. Boleh diperhatikan baik-baik. Janji iman, pembelian pertapakan gereja Gezia Pisces Helvetia. Di situ bisa lihat, silahkan pilih besar jumlahnya. Ada 2 juta, 1,5, 1 juta, 750, 500, 300, 200, dan kosong. Nama nanti boleh ditulis nama keluarga. Yang belum keluarga nanti boleh ditulis nama keluarga. Kalau yang masih pemuda bikin namanya. Jadi begini saudara, saya jelaskan. Kita menganggap janji iman untuk pembelian pertapakan gereja ini karena untuk mencicil pelan-pelan utang yang kita pinjam ke bank dan juga kepada orang, saudara aplikasi Tuhan. Dan janji iman ini diberikan waktu, tidak diberi waktu, saudara aplikasi Tuhan. Dan ini dikatakan dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberi menurut relaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ini bukan paksaan, ini juga bukan dengan sedih hati, dengan kerelaan hati. Kalau ada contohnya mau dibawa pulang juga dulu tidak masalah, tapi minggu depan dibawa, Pak, aku bawa pulang dulu, konsultasi dengan Bapak, konsultasi dengan Ibu, silakan, tidak masalah. Tapi yang sudah bisa memberikan hari ini, form janji imannya boleh diisi. Ada di situ nominal 2 juta, 1,5 juta, 1 juta, 750, 500, dan 300, 200. Nominal yang dari 1 juta sampai 2 juta, saudara kasih Tuhan, itu jangka waktunya 3 bulan. Saya ulangi, saudara. Nominal dari 1 juta, 1,5 dan 2 juta, itu jangka waktunya 3 bulan sampai bulan Desember. Nominal 750 sampai 500 itu 2 bulan. Nominal 300 sampai ke bawah itu 1 bulan. Saudara berkasih Tuhan. Ini form janji iman. Contohnya, keluarga gembala 2 juta. Kami akan checklist 2 juta dan kami akan tulis nama keluarga kami, keluarga gembala Sila. Dan ini akan kami bayar. Kami imani bahwa selama 3 bulan kami akan bisa lunasi. Seperti itu, selama 3 bulan. Saudara paham maksudnya? Yang kurang mengerti boleh angkat tangan, Pak, bagaimana? Ataupun ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Biar sebelum menulisnya kita berdoa dulu. Ada yang kurang mengerti? Ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas bagi saudara? Ibu Rahel jelas? Saya ulangi ya. Yang dari 1 juta sampai 2 juta itu 3 bulan bagi saudara kasih Tuhan. Jadi selama 3 bulan itu kita akan beriman bahwa kita bisa melunasinya selama 3 bulan. Dari yang 750 sampai 500 itu 2 bulan. Dari yang 300 sampai ke bawah itu 1 bulan. Kita beriman bahwa memilikinya. Makanya mari kita memiliki iman yang besar untuk menunjukkan kualitas iman kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi ada lagi yang kurang jelas? Ada yang mau bawa pulang? Boleh bawa pulang, konsultasi dulu, tapi jangan lupa untuk pulangkan lagi. Paham ya? Nanti aku bawa pulang Pak, oke bawa pulang. Tunggu 1 bulan nggak balik-balik, kan? Kan perlu juga dibalikkan, saudara ya, dikasih Tuhan. Ini bukan paksaan. Jadi ini kerelaan kita, saudara.
Bukti bahwa kita cinta pelayanan Tuhan di tempat ini, saudara ya. Ini bukan paksaan, ini dengan kesungguhan hati. Jangan pula nanti gara-gara ini berantem pula di rumah. Jangan pula gara-gara seperti itu, saudara. Ini dengan sukacita, tidak dipaksakan, tapi bukti bahwa kita cinta kepada pelayanan Tuhan di tempat ini. Amin, saudara. Amin. Tunjukkan dulu senyum kiri kanan. Ya, baik. Sebelum kita mengisinya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur pada siang hari ini. Tuhan, terima kasih juga buat pelayanan BCC Celebritia yang sudah membeli lahan dengan ukuran 1170 kali 25. Tuhan, kami masih butuh dana dalam pelunasannya, Bapak di sorga. Tuhan, tolong kami, mampukan kami untuk bisa mendukung pelayan di tempat ini. Kami tahu ketika kami sehati, ketika kami bergandengan tangan bekerja sama, ketika Tuhan bersama dengan kami tidak ada perkara yang mustahil. Kami akan menuliskan janji iman kami, Tuhan, dan percaya Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan dan keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan yang di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami siap menulisnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya kasih waktu untuk menulis 2 menit. Kalau ada yang butuh pulpen boleh minta kepada Ibu Gembala. Isi ini gitu. Kalau sudah siap boleh diserahkan kepada Ibu Gembala ya. Biar nanti waktu pengumuman boleh kita informasikan berapa janji materi yang sudah dikumpul dan berapa yang dibawa ya. Sudah? Oke, baik. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang sudah mendukung pelayanan kita di tempat ini. Dan terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang sudah mengangkat janji iman pada siang hari ini. Baik, saya udah main musik maju ke depan. Kita akan melaksanakan perjuangan kudus. Karena pujian kita hanya Kau Tuhan di hidupku, karena salibmu karena salibmu. Haleluya. Hanya Kau Tuhan hidupku. Amin. Kita siapkan hati untuk perjuangan kudus. Kau berikan hidup yang baru. Amin Tuhan. Caramu menyucikan, Pulihkan hatiku, ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan.
Kita katakan hanya Kau Tuhan di hidupku, haleluya. Saya minta Ibu Gembala membagikan roti dan anggur berjamaah kudus, haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Amin. Kau berikan hidup yang baru. Jaramu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Katakan, karena salib. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat. Karena salibmu, karena salibmu ku menang. Yes, Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat. Karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat. Engkau berkuasa, sanggup melakukan mujizat. Engkau berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Jikalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang belum mendapatkan roti dan anggur perjamuan kudus, boleh mengangkat tangan di tempat. Nanti Ibu Gembala akan memberikannya kepada saudara. Baik, puji Tuhan. Kalau semua sudah mendapatkan, saya akan membaca firman Tuhan. Dan setelah saya baca firman Tuhan, nanti saya minta Ibu Okta boleh berdoa roti di tangan kanan kita. Angkat roti di tangan kanan kita. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Makanlah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita angkat anggur di tangan kanan kita. Saya akan
akan baca firman Tuhan dan saya minta dia boleh berdoa buat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuat ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan rotinya dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapa yang berada di kerajaan surga, terima kasih puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan. Engkau telah rela berkorban kayu salib untuk menanggung segala dosa-dosa kami. Sehingga hari ini kami telah hidup oleh karena-Mu Tuhan. Oleh karena pengorbanan-Mu Tuhan Yesus. Selamat Tuhan kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Agar kami menikmati kehidupan ini Tuhan. Penuh dengan sukacita dan kebahagiaan oleh karena darah-Mu korbankan di kayu salib Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Minumlah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat